Skandal korupsi kembali mengguncang Indonesia, menambah daftar panjang kasus yang telah mencoreng kepercayaan publik terhadap institusi keuangan dan pemerintahan. Setiap kali berita seperti ini mencuat, masyarakat pun kembali dihadapkan pada pertanyaan besar. Sampai kapan praktik korupsi akan terus terjadi di negeri ini? Kali ini, sorotan tajam tertuju pada salah satu bank daerah terbesar di tanah air. Skandal tersebut menimpa Bank BJB, bank milik daerah Jawa Barat dan Banten, yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Bank ini memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan daerah, menyalurkan kredit, dan mengelola dana masyarakat. Namun, kini reputasinya dipertaruhkan akibat dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan layanan iklan bernilai fantastis. Nama Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat yang selama ini dikenal inovatif dan dekat dengan masyarakat, kini ikut terseret sebagai saksi dalam kasus ini. Ia dimintai keterangan terkait pengadaan layanan iklan yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Sebagai figur publik yang selama ini mendapat banyak pujian atas kinerjanya, keterlibatan Ridwan Kamil tentu saja mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Keterlibatan Ridwan Kamil menjadi sorotan utama karena pada saat kasus ini terjadi, ia menjabat sebagai pengawas tertinggi BUMD, termasuk Bank BJB. Publik bertanya-tanya, sejauh mana peran dan tanggung jawab seorang kepala daerah dalam mengawasi BUMD? Apakah pengawasan yang dilakukan sudah cukup ketat atau justru ada celah yang dimanfaatkan oknum tertentu? Kini, semua mata tertuju pada KPK, lembaga anti rasuah yang diharapkan mampu mengusut kasus ini hingga tuntas. Masyarakat berharap KPK bertindak tegas dan transparan, tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dipertaruhkan di sini. Proses penyelidikan pun berjalan intensif. Para penyidik menelusuri aliran dana, memeriksa dokumen, dan memanggil sejumlah saksi. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini sekadar kelalaian dalam pengawasan, atau ada peran lebih dalam dari pihak-pihak tertentu yang selama ini tak terduga? Jawaban dari kasus ini akan sangat menentukan kepercayaan publik, bukan hanya pada pemerintah daerah dan perbankan, tetapi juga pada sistem hukum di Indonesia. Masyarakat menanti kejelasan dan keadilan, berharap agar kasus ini menjadi pelajaran penting agar pengawasan dan transparansi di institusi publik semakin diperkuat ke depannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi besar yang mengguncang Bank BJB. Dari kelima tersangka tersebut, 2 diantaranya berasal dari internal Bank BJB sendiri, yaitu Direktur Utama Yudi Renaldi dan pimpinan Divisi Corporate Secretary Widi Hartono. Penetapan ini menjadi bukti bahwa praktik korupsi tidak hanya melibatkan pihak luar, namun juga oknum di dalam institusi keuangan milik negara. Selain 2 pejabat internal, 3 tersangka lainnya berasal dari pihak swasta yang diduga kuat berperan penting dalam menjalankan skema korupsi ini. Ketiganya adalah pengusaha yang selama ini dikenal aktif dalam proyek-proyek pengadaan, namun ternyata terlibat dalam praktik curang yang merugikan negara. Modus yang digunakan para tersangka adalah berkolaborasi dalam proyek pengadaan iklan fiktif. Mereka menciptakan dokumen palsu, memanipulasi laporan, dan membuat seolah-olah proyek tersebut benar-benar ada, padahal tidak pernah direalisasikan. Semua ini dilakukan dengan rencana yang matang dan melibatkan banyak pihak agar tidak mudah terdeteksi. Akibat dari aksi korupsi ini, negara mengalami kerugian yang sangat besar, diperkirakan mencapai 22 miliar rupiah. Dana sebesar ini seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Namun, uang tersebut justru raib akibat ulah segelintir orang yang mengutamakan kepentingan pribadi. Uang hasil korupsi diduga digunakan untuk berbagai pengeluaran non-budgeter yang sulit dilacak, seperti pembelian barang mewah, perjalanan ke luar negeri, hingga investasi pribadi. Aliran dana yang tidak jelas ini membuat proses pelacakan semakin rumit bagi aparat penegak hukum. Untuk mencegah para tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, KPK telah mengambil langkah tegas dengan mencegah mereka bepergian ke luar negeri. Langkah ini diambil agar proses penyidikan berjalan lancar dan para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Skandal ini menjadi sorotan publik karena menyoroti lemahnya pengawasan di badan usaha milik daerah atau BUMD.
Banyak pihak menilai bahwa sistem pengawasan dan tata kelola di BUMD masih perlu diperbaiki agar tidak mudah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyelidikan yang dilakukan KPK diharapkan tidak hanya menuntaskan kasus ini, tetapi juga mendorong perbaikan sistemik di sektor BUMD. Reformasi tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat sangat penting agar kasus serupa tidak terulang di masa depan, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil, mencari bukti tambahan terkait kasus Bank BJB. Ridwan Kamil menyatakan kooperatif, namun penggeledahan ini menandai eskalasi kasus dan menambah tekanan publik. KPK mencari jejak aliran dana dan aset yang diduga hasil korupsi, termasuk dokumen dan barang mewah. Penggeledahan ini mengubah narasi, menempatkan Ridwan Kamil di bawah sorotan tajam, dan menuntut klarifikasi lebih lanjut. Dari penggeledahan, KPK menyita 2 kendaraan mewah, Mercedes-Benz dan Royal Enfield, yang diduga terkait kasus korupsi. Selain itu, KPK mengumumkan penyitaan deposito senilai 70 miliar rupiah, meski Ridwan Kamil membantah kepemilikannya. Temuan ini memicu spekulasi soal skala korupsi yang lebih besar. KPK kini harus menelusuri asal-usul dana dan kepemilikan aset tersebut. Penyitaan aset bertujuan sebagai barang bukti dan pemulihan kerugian negara. Setiap aset yang disita menjadi bagian penting dalam membongkar skema korupsi di Bank BJB. KPK menemukan indikasi kendaraan mewah yang disita tidak didaftarkan atas nama Ridwan Kamil, melainkan pegawai atau ajudannya. Modus nomini ini sering digunakan untuk menyembunyikan aset hasil korupsi. Temuan ini membuka kemungkinan tindak pidana pencucian uang. KPK akan memeriksa para pegawai dan ajudan untuk mengungkap siapa sebenarnya yang menguasai aset tersebut. Bukti penggunaan, perawatan, dan lokasi kendaraan akan menjadi kunci. Jika terbukti, posisi Ridwan Kamil dalam kasus ini akan semakin rumit. LHKPN adalah alat penting untuk transparansi pejabat publik. Namun, motor Royal Enfield yang disita dari Ridwan Kamil tidak tercatat dalam LHKPN 2023 miliknya. Ada perbedaan spesifikasi antara motor yang dilaporkan dan yang disita. Ketidaksesuaian ini bisa jadi kelalaian atau upaya menyembunyikan aset. KPK menyoroti pentingnya verifikasi LHKPN, bukan sekadar formalitas. Temuan ini mempertegas perlunya kejujuran dalam pelaporan harta pejabat. Publik bertanya, mengapa hingga akhir Juli 2025 Ridwan Kamil belum diperiksa KPK? KPK menjelaskan mereka tengah mendalami bukti dan skema penyamaran aset sebelum memanggil Ridwan Kamil. Pemeriksaan saksi lain, seperti pegawai dan ajudan, diprioritaskan untuk memperkuat konstruksi kasus. Strategi ini agar pemeriksaan Ridwan Kamil berbasis bukti kuat, bukan sekadar dugaan. Namun, penundaan ini menimbulkan spekulasi dan tekanan politik. Publik berharap KPK segera memanggil Ridwan Kamil demi transparansi. Pemanggilan saksi oleh KPK dimulai dengan surat undangan resmi. Jika saksi mangkir tanpa alasan sah, KPK akan mengirim panggilan kedua dan ketiga. Ketidakhadiran berulang bisa dianggap menghalangi penyidikan dan berujung pada jemput paksa. Wakil Ketua KPK menegaskan aturan ini berlaku untuk semua, termasuk Ridwan Kamil. Status saksi membawa kewajiban hukum yang tak bisa diabaikan. Tidak ada yang kebal hukum, semua wajib tunduk pada proses yang berlaku. Kasus Bank BJB ini menjadi gambaran nyata betapa rapuhnya sistem tata kelola dan integritas pejabat publik di Indonesia. Skandal ini bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan alarm keras bagi seluruh elemen bangsa bahwa transparansi dan integritas bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Ketika pengawasan lemah dan etika diabaikan, celah-celah penyalahgunaan kekuasaan terbuka lebar, dan masyarakatlah yang akhirnya menanggung akibatnya. Transparansi dan integritas adalah fondasi utama dalam mencegah korupsi. Keduanya tidak boleh hanya menjadi slogan atau formalitas belaka, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata setiap hari. Setiap pejabat publik wajib membuka diri terhadap pengawasan, jujur dalam pelaporan aset, dan konsisten menolak segala bentuk gratifikasi. Komitmen ini harus ditanamkan sejak awal, mulai dari proses rekrutmen hingga pelaksanaan tugas sehari-hari. Namun, realitanya masih banyak pejabat yang memilih menutup-nutupi aset, memanipulasi laporan keuangan,
atau bahkan berkolusi demi kepentingan pribadi. Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik yang telah dibangun dengan susah payah. Setiap tindakan tidak jujur, sekecil apapun, berpotensi menimbulkan efek domino yang merusak sendi-sendi pemerintahan. Ketika kepercayaan publik runtuh, masyarakat menjadi apatis dan sinis terhadap pemerintah. Mereka merasa suara dan aspirasinya tidak lagi didengar, sehingga partisipasi dalam proses demokrasi menurun drastis. Erosi kepercayaan ini sangat berbahaya, karena dapat memicu ketidakstabilan sosial dan memperlebar jurang antara rakyat dan penguasa. Oleh karena itu, penuntasan kasus Bank PJB secara adil, transparan dan akuntabel sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Proses hukum yang terbuka, tanpa intervensi, akan menjadi bukti bahwa negara benar-benar berpihak pada keadilan dan kepentingan publik. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tanpa pandang bulu. Skandal ini harus menjadi momentum refleksi dan perbaikan kolektif. Tidak hanya bagi pejabat dan penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas. Semua pihak harus berani melakukan introspeksi, memperkuat sistem pengawasan, dan membangun budaya integritas yang kokoh. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan nyata. Indonesia yang bersih dari korupsi hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bangsa memegang teguh kejujuran, transparansi, dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Inilah saatnya kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih adil, bermartabat, dan penuh harapan bagi generasi mendatang.